Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Banyumili. Saya dari Prodi Manajemen semester 5. Pada kesempatan hari ini, kita akan ngebahas tentang ekonomi internasional dalam rangka ujian akhir semester. Di sini ada mekanisme pembayaran internasional. Dalam perdagangan internasional, kejelasan dan keamanan mekanisme pembayaran sangat krusial. Karena para pihak yang terkait dalam kontrak tidak dalam wilayah yang sama disebabkan oleh sekat administrasi antar negara yang berbeda dan oleh jarak yang cukup jauh yang disebabkan oleh satu ada pemisahan geografis antara pembeli, importir, dan penjual oleh batas negara. Yang kedua ada perbedaan jenis dan nilai mata uang antar negara. Ketiga, pengangkatan barang berat dan besar masih memakan waktu. Mekanisme pembayaran yang tepat tidak hanya menjamin keamanan, tetapi juga memberikan kemudahan bagi para pihak. Sini kedua ada jenis-jenis pembayaran internasional, pembayaran tunai, cash payment, menggunakan uang tunai atau cek saat pemesanan atau pengiriman barang. Yang kedua ada perhitungan kemudian, eksportir mengirim barang tanpa dokumen penagih dan pembayaran dilakukan kemudian sesuai kesepakatan 1 hingga 3 bulan atau setelah barang terjual. Yang ketiga ada surat wesel atau surat dagang. Di sini ada pembayaran dilakukan melalui penarikan wesel tunggung draft oleh eksportir kepada importir sebagai perintah tertulis untuk membayar sejumlah uang pada waktu yang telah ditentukan. Wesel dapat berupa clean draft tanpa jaminan dokumen atau dokumen draft disertai jaminan dokumen pengirim dan asuransi barang. Yang keempat ada letter of credit. Melalui letter of credit, bank menyetujui dan membayar wesel yang ditarik eksportir. Sehingga letter of credit berfungsi sebagai pengganti kredit bank dan menjamin pembayaran bagi eksportir. Yang kelima ada kompensasi pribadi. Cara pembayaran ini menyelesaikan utang piutang melalui pihak dalam satu negara tanpa perpindahan mata uang antar negara. Yang keenam ada konsinyasi, ada konsigmen. Metode ini digunakan untuk karena adanya kepercayaan dan hubungan bisnis yang sudah terjalin, di mana barang dititipkan untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran bertahap. Di ketiga ada kondisi harga, ada free alongside slip, seluruh biaya hingga komoditas berada di samping kapal pengangkut ditanggung penjual. Harga fast mencakup harga pembelian dan semua biaya sampai barang di samping kapal termasuk bea atau pajak ekspor. Yang kedua ada free on board, penetapan harga barang di mana penjual hanya bertanggung jawab hingga barang berada di pangkal atau perut kapal. Setelah itu, semua resiko dan biaya ditanggung importir termasuk pembayaran harga, perizinan kontrak, pengangkutan, dan asuransi. Yang saya ada cost on break, harga jual sudah termasuk ongkos kapal hingga pelabuhan tujuan importir. Namun, eksportir tidak bertanggung jawab untuk mengasuransikan komoditas tersebut. Yang keempat ada cost insurance on average. Eksportir bertanggung jawab mengantarkan barang hingga pelabuhan tujuan, termasuk membayar semua ongkos dan biaya angkut. Eksportir juga wajib menutup asuransi angkutan laut terhadap risiko kerusakan atau kerugian. Di ada Charity Paid to atau CPT, eksportir menyerahkan barang kepada pengangkut yang ditunjuk dan membayar ongkos angkut sampai tempat tujuan. Importir menanggung semua risiko dan biaya setelah barang diserahkan kepada pengangkut pertama. CPT berlaku untuk segala moda transportasi. Selanjutnya ada sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional adalah sistem keuangan antar negara yang mengatur pembayaran transaksi lintas negara
Untuk memperoleh perdagangan, investasi, dan penyesuaian ekonomi. Sistem ideal mencakup dua hal, yaitu harus kredibel dan sistem harus mempunyai stabilitas harga yang otomatis. Dana Moneter Internasional berperan mengatur sistem keuangan global dan membantu negara yang mengalami masalah neraca pembayaran. Sistem ini disepakati dalam Perjanjian Bretton Woods dengan pengendalian nilai tukar oleh negara anggota. Di sini perkembangan sistem moneter internasional ada 1876 sampai 1913 standar emas. Nilai mata uang ditetapkan pada emas, didukung perkembangan industri dan perkembangan perdagangan tahun abad ke-19. 1918 hingga 1939. Peralihan dari standar emas ke uang fiat dan kembali ke emas memicu inflasi dan meruntuhkan kepercayaan terhadap sistem moneter. Ada pasca 1944 zaman Bretton Woods, konferensi moneter di Bretton Woods, Amerika Serikat dengan tujuan rencana pembuatan pengawasan sistem moneter 2 tahun setelah resmi didirikan International Monetary Fund dan World Bank yang berdiri pada 1947. Setelah 1973, sistem campuran antara kurs tetap dan mengembang dengan intervensi bank sentral untuk mengurangi fluktuasi berlebihan. Di sini ada sistem penetapan nilai tukar atau mata uang. Pada abad 19, standar emas menetapkan nilai tukar mata uang dengan emas. Sistem ini stabil sebelum Perang Dunia Pertama. Yang kurs kedua adalah kurs ditentukan oleh mekanisme pasar, permintaan dan penawaran, supply and demand, terdiri dari clean float tanpa intervensi dan managed or dirty float dengan intervensi moneter untuk menstabilkan kurs. Pemerintah menjaga kestabilitas kurs. Di sini ada sistem nilai tukar uang dengan membeli atau menjual valuta asing agar tetap pada tingkat tertentu. Pengawasan devisa, pemerintah mengontrol seluruh transaksi valuta asing untuk mencegah arus modal keluar, meliputi industri, dalam negeri, dan menjaga neraca pembayaran. Di sini ada kelemahan sistem moneter internasional. Yang pertama ada inflasi berkepanjangan. Hilangnya standar emas menyebabkan inflasi yang terus-menerus dan ketidakstabilan harga. Stabilitas mata uang terhadap dolar, negara baru menstabilkan mata uang terhadap dolar membutuhkan kepemimpinan yang kuat. Ada peralihan fungsi IMF bergeser menjadi konsultan, makroekonomi, dan pengawasan utang, peran yang bisa dilakukan swasta. Gagalnya sistem moneter global, tidak ada sistem moneter internasional yang absolut, setiap negara memiliki sistemnya sendiri. Pengaruh neraca pembayaran, keseimbangan neraca pembayaran saling berhubungan, surplus di satu negara, berarti defisit di negara lain. Ketidakpastian tunggal, mata uang tunggal, tidak ada mata uang tunggal yang stabil secara universal. Negara mengalami kepailitan, utang pemerintahan negara berdaulat, dan kenaikan harga minyak memukul bisnis internasional. Di sini ada neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan sistematis transaksi ekonomi internasional antara penduduk suatu negara dengan negara lain dalam jangka waktu tertentu. Ini krusial untuk informasi posisi keuangan dan pengambilan keputusan yang bijak. Di sini ada pos-pos transaksi debit dan transaksi kredit. Yang pertama ada debit, neraca barang, impor barang dari negara lain. Dua, ada neraca jasa, pembayaran jasa ke penduduk luar negeri, pembayaran biaya pariwisata ke luar negeri. Yang ketiga, ada neraca hasil modal, pembayaran bunga dan dividen, dan neraca modal, kredit yang diberikan ke luar negara, dan pembayaran cicilan utang. Nomor 5, ada neraca utang, piutang jangka panjang, pembelian obligasi dari luar negeri. Ada transaksi kreditnya, neraca barang, ekspor barang dari negara lain, neraca jasa, penerimaan jasa dari penduduk luar negeri, penerimaan pariwisata, neraca hasil modal, penerimaan bunga dan dividen,
Neraca modal adalah kredit yang diperoleh dari luar negeri dan penerima cicilan utang. Nomor 5 neraca utang, piutang jangka panjang, penjualan obligasi ke luar negeri. Sini ada masalah analisis neraca pembayaran. Jadi mengabaikan hubungan antara transaksi internasional sering asosiasikan ketidakseimbangan dengan satu transaksi saja. Surplus dalam transaksi berjalan sering dianggap baik, sehingga defisit dianggap jelek. Anggapan semacam ini tidaklah benar. Keputusan memberi bantuan seharusnya didasarkan pada kekuatan ekonomi negara secara keseluruhan. Misalnya diukur dari income, bukan atas dasar pertimbangan neraca pembayaran. Di sini adalah pembayaran Indonesia diperoleh dari sumber nota keuangan dan rencana anggaran pendapatan belanja negara (RAPBN). Laporan tahunan pembukuan yang diterbitkan setahun sekali oleh Bank Indonesia, Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Statistik Indonesia yang diterbitkan oleh BPS, indikator ekonomi yang diterbitkan oleh BPS. Neraca perdagangan Indonesia adalah catatan transaksi ekspor dan impor barang suatu negara biasanya dalam kurun 1 tahun. Ekspor non-migas, pertanian, pertambangan, manufaktur menunjukkan perubahan struktur ekonomi, khususnya meningkatkan sektor manufaktur. Ekspor bersih netonya adalah selisih antara nilai ekspor dan nilai impor. Ekspor Indonesia dibedakan menjadi migas dan non-migas. Barang adalah komoditas fisik yang diperjualbelikan dan dapat dialihkan kepemilikannya. Pasar valuta asing, mata uang suatu negara tidak berlaku negara lain sehingga memerlukan alat transaksi yang dapat diterima secara internasional, yaitu valuta asing. Pasar valuta asing adalah tempat transaksi jual beli falas, memungkinkan transfer dana antar negara, penyediaan kredit, dan meminimalkan risiko fluktuasi kurs. Tempat bertemunya penawaran dan permintaan valuta asing yang disebut bursa valuta asing atau pasar valuta asing. Karakteristik perdagangan falas. Pusat perdagangan utama valuta asing berada di London, New York, Tokyo, dan Singapura. Beroperasi 24 jam sehari selama 5 minggu. Perdagangan global terjadi secara kesinambungan. Mata uang utama yang diperdagangkan dolar, euro, yen Jepang, pound sterling, franc Swiss, dolar Australia, dan dolar Kanada. USD masih mendominasi pasar falas sehingga menjadi perantara dalam perdagangan mata uang lain. Keunggulan dan kelemahan falas di sini keunggulannya keuntungan dua arah, transaksi berjalan 24 jam selama 5 hari dalam seminggu, harga real time bisa diakses kapan aja dengan gratis, keamanan dan perdagangan falas sangat terjamin. Kelemahan ada resiko pertukaran kurs, menimbulkan inflasi, perubahan kurs, ada resesi. Pengaruh perdagangan terhadap perekonomian dalam negeri. Yang pertama, pengaruh terhadap konsumsi. Salah satu pengaruh penting pada konsumsi masyarakat adalah bergesernya garis Consumption of Possible Foreign Direct (CPF). Yang kedua, pengaruh terhadap produksi. Terdapat 4 macam pengaruh, yaitu spesialisasi produksi, kenaikan intervensi surplus, investasi surplus, sama van for surplus, serta kenaikan produktivitas. Pengaruh terhadap distribusi pendapatan, ada dua sudut pandang yang mempunyai kesimpulan yang bertolak belakang satu sama lain. Yang pertama adalah kaum neoklasik, hubungan luar negeri punya pengaruh lebih merata didistribusikan pendapatan di dalam negeri dan antar negara. Menurut mereka, hubungan luar negeri mempengaruhi distribusi pendapatan lewat dua saluran utama, yaitu salur perdagangan dan aliran modal. Yang kedua ada anti neoklasik. Salah satu ekonomi anti neoklasik adalah Gunnar Myrdal berpendapat bahwa perdagangan bebas dan penanaman modal asing justru tidak jarang mempertajam ketimpangan, baik dalam distribusi pendapatan antar negara maupun distribusi pendapatan antar masyarakat di dalam suatu negara. Peranan ekonomi luar negeri dalam perekonomian Indonesia. Indonesia sebagai kekuatan ekonomi berkembang utama di Asia Tenggara.
Memiliki peran penting dalam ekonomi global, kerjasama ekonomi antar negara sangat diperlukan untuk pemerataan atau dan keseimbangan ekonomi. Selanjutnya ada devisa. Jadi devisa adalah kekayaan negara dalam bentuk mata uang asing yang berfungsi sebagai alat pembayaran internasional yang convertible. Ini mencakup valuta asing resmi, emas, dan wesel asing. Bank Indonesia atau BI bertanggung jawab atas pengaturan lalu lintas devisa dan menyatakan rupiah sebagai mata uang yang sepenuhnya convertible. Sumber-sumber devisa adalah kegiatan ekspor, hasil penjualan barang dan jasa seperti karet, kopi, minyak, dan pariwisata. Hadiah atau hibah, sumber devisa tidak mengikat dari dalam maupun luar negeri. Pariwisata, kunjungan turis, pinjaman luar negeri, pinjaman dari negara asing, badan internasional dan swasta. Laba, keuntungan investasi, laba dari penanaman modal dari luar negeri yang ditransfer atau pekerja migran. Dana yang dikirimkan oleh warga negara yang bekerja di luar negeri. Ekspor migas dan non-migas. Ekspor barang dan jasa, baik migas maupun non-migas adalah sumber devisa dominan bagi Indonesia. Namun pertumbuhan ekspor melambat dari 2012 sampai 2016 karena ekonomi global yang lemah dan anjlok harga komoditas. Pertama ada pemulihan ekspor. Kinerja ekspor membaik pada 2017 hingga 2018 seiring dengan pemulihan ekonomi dunia. Yang kedua ada tantangan ketergantungan. Ekspor non-migas masih sangat bergantung pada bahan baku impor dan mengurangi daya saing. Impor dan substitusi impor. Impor non-migas Indonesia terus meningkat bahkan menyebabkan defisit neraca perdagangan. Sejak 2012 menunjukkan ketergantungan pada luar negeri dan belum berhasilnya program substitusi impor. Grafik menunjukkan perubahan dominan impor dan berbagai wilayah 2012 dan 2016 dengan ASEAN dan BRT menunjukkan peningkatan signifikan. Manfaat positif di sini ada mengurangi ketergantungan pada impor, memperkuat sektor industri domestik, memperluas lapangan kerja, menghemat devisa, dan memperbaiki neraca pembayaran. Menguntungkan perusahaan asing karena proteksi, pasar domestik cepat jenuh karena pendapatan rendah, memicu monopoli atau oligopoli, meningkatkan ketergantungan baru pada impor bahan baku. Sekian presentasi dari saya, Skinny Banyumili, tentang ekonomi internasional, mulai dari awal hingga akhir. Semoga apa yang telah disampaikan mampu diterima oleh teman-teman semua. Saya Rizky Banyumili. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.